tidak bermaksud untuk mengecilkan profesi lain, tetapi kebanyakan mungkin profesi kita ini guru. Kalau di dalam profesi guru yang berpendidikan magister, hendaknya berbeda dengan guru tetapi pendidikannya bukan magister. Mengapa? Dari sisi mana? Dari sisi bagaimana dia berinovasi di dalam profesinya. S1 mah kalau dicontohkan, dianalogikan yang gampang, mungkin S1 mah ya melaksanakan tugas sajalah, cukuplah melaksanakan tugas dengan baik, disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, itu sudah cukup good untuk S1. Tapi kalau S2, seorang guru, nah kalau guru nih, sekali lagi kalau profesi lain juga pasti sama. Seorang yang berada di dalam profesi yang berpendidikan magister hendaknya berbeda. Dalam hal apa? Dia tidak cukup hanya melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Dia harus mampu berinovasi di dalam profesinya. Apalagi harus kalau sudah doktor, dia harus meneliti dan mengembangkan profesi. Gitu. Di sini bedanya. Jadi dosen ngetak-ngetak, rasakan aja nanti ketika Anda ngajar, ketika Anda belajar di S1 kemarin dengan Anda kuliah di S2, rasakan aja meskipun dosennya itu, meskipun tetap kuliahnya di sini. Rasakan Anda akan mendapatkan cara belajar, cara Anda mendapatkan materi kuliah yang berbeda. Sebab tadi saya katakan, paradigma kami itu berbeda. Memperlakukan Anda dengan memperlakukan seorang calon sarjana. Anda ini sudah tamat S1-nya. Anda itu memasuki tahapan pengembangan profesi. Mempersiapkan bagaimana Anda mengembangkan profesi Anda masing-masing. Nah, ini bedanya. Jadi bukan berarti hanya melanjutkan ini, enggak. Tetapi itu sepertinya stasiun. Ada stasiun ini dengan stasiun itu karakternya berbeda. Jadi tidak melanjutkan perjalanan seperti gradual, enggak. Tetapi ini seperti stasiun. Ini ke sini itu warnanya udah beda. Dari sini ke sini warnanya udah beda. Nah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Bagaimana tantangan kita ke depan. Tantangan global lah maksud saya, bukan hanya tantangan yang ada di negara kita. Nah kita pasti sudah tahu bahwa ada orang yang mencoba melihat evolusi kehidupan, evolusi dari peradaban manusia itu dilihat dari revolusinya. Revolusi itu adalah satu perubahan yang cepat sekali dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada yang disebut dengan masa revolusi tahap ke-1 lah, revolusi industri zaman dulu. Itu 1850. Revolusi industri. Apa itu tandanya? Mekanisasi. Jadi segala sesuatu yang tadinya dengan tangan dipakai mesin. Nah, gitu. Nanti Anda akan belajar, saya yang akan menyampaikannya, bagaimana ilmu manajemen itu pertama kali lahir seiring dengan revolusi industri yang ke-1 tahun 1850 yang berlangsung mulai beredar di Inggris. Bagaimana itu pola-pola kehidupan, pola-pola bekerja manusia yang awalnya hanya dikerjakan dengan tangan mulai dilakukan dengan mesin-mesin. Maka ditemukanlah berbagai jenis alat mesin. Itu berdampak pada bagaimana manusia itu bekerja, bagaimana sistem pengupahan, bagaimana hubungan antara pemilik usaha dengan karyawan, bagaimana memanage karyawan, banyak sekali implikasinya. Mekanisasi. Nah, kemudian ada berbagai tenaga yang bersifat mekanis itu ditemukan. Nah, kemudian pada tahap berikutnya ada revolusi yang kedua, itu ternyata produksi massal. Jadi segala sesuatu yang dibuat hanya 10-20 dibuat massal sehingga harganya menjadi murah. Mobil dibuat dengan satu jenis itu puluhan juta sehingga
Setelah dibuat secara massal, harganya bisa murah dan seterusnya. Nah, kemudian pada revolusi industri ketiga ditemukan komputer, segala sesuatu itu sekarang komputer atau pada saat itu dikomputerisasikan. Jadi segalanya gampang. Dan yang sekarang kita sedang hadapi adalah revolusi industri yang keempat, 4.0 itu. Revolusi industri keempat itu ditandai dengan segala sesuatunya serba internet. Saya sering ketika transfer, dan saya masih punya anak yang sekolah, nih kirim uang nih, habis ongkos 200 saja. Dalam waktu 1-2 detik uang itu udah terkirim. Bayangkan aja, zaman dulu ketika saya kuliah, kalau kehabisan ongkos, kehabisan bekal, saya pinjam ke teman, mana pinjam duit lah, misalnya ongkos atau uang makan habis nih, pinjam uang ke teman. Kemudian kita titip ke teman yang pulang titip, assalamualaikum, biasa bahasa ke teman. Itu saya kan ongkos titipkan ya misalnya paman kita titipkan di ampropan, titipkan. Zaman dulu itu seperti itu tahun 80-an. Sekarang itu dikasih segalanya serba. Dan itu pasti berdampak terhadap diri kita. Nah, ini pasti berdampak. Seperti halnya saya katakan dulu, segala sesuatu yang dulu dikerjakan dengan tangan, kemudian adanya mekanisasi, ditemukan alat-alat, maka segalanya itu berubah. Sekarang segalanya berubah. Saya sering mikir gini, ini situasi pandemi ya, kayak untungnya kita udah revolusi industri yang keempat, di mana perangkat internet itu hampir merata. Memang tidak sih, belum merata sih, hampir merata. Bagaimana jadinya kalau 10 tahun yang lalu ada pandemi corona seperti ini, barangkali tidak ada lagi kegiatan belajar kita. Nanti ini dari satu sisi saya sering mikir deh, ini barangkali ujian dari Tuhan. Apakah kita sudah betul-betul siap memasuki revolusi industri 4.0 itu? Jadi dicoba nggak perangkatnya siap nggak? Ternyata kita banyak di antaranya kan belum siap. Siapa tuh yang belum siap? Ya, pemerintah kan ada anak-anak yang bunuh diri gara-gara nggak kuat beli pulsa, ada yang nggak ada jaringan, lelet dan sebagainya, pusing mereka, stres dan seterusnya. Itu adalah kelompok orang yang belum siap memasuki revolusi industri 4.0 yang ini memang sudah nyata di hadapan kita, dan kita sedang menghadapi. Kita nggak boleh nggak siap untuk bersaing di dalam masa revolusi industri keempat yang pasti kita tidak bisa menghindarinya. Dan satu di antaranya kita berkomunikasi di sini, kita saling belajar, kita saling mencerdaskan di sini dalam rangka mempersiapkan diri kita memasuki tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Tadi saya katakan, Anda gak cukup nih, Pak, ambil lulusan pasca sarjana IAIC, bawa ijazahnya, gak cukup. Nah, gitu. Dalam rangka memasuki persaingan ini ada yang saya katakan future skill, kemampuan masa depan, keterampilan masa depan yang harus Anda persiapkan. Orang-orang yang tidak menguasai IT sekarang akan tersisih dari persaingan. Nah, lulusan masa depan itu adalah ini. Saya ingin contohkan ini. Keterampilan sosial, kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya, ada kemampuan literasi dan belajar sepanjang hayat. Nah, ini kemampuan atau skill yang harus kita persiapkan. Pertama, kemampuan berinteraksi. Keterampilan sosial. Anda nggak cukup memiliki kemampuan akademik. Saya ingin contohkan. Saya bukan korban sih. Saya
sekarang udah pensiun, tapi saya ingin bagi pengalaman batin saya yang mudah-mudahan tidak terulang lagi, atau bukan tidak terulang lagi sih, mudah-mudahan bisa dipakai sebagai cermin. Gini, kalau saya ngobrol dengan teman saya, teman dekat, sering saya mengeluh. Misalnya ada saya yang dulu ketika CPNS masuk sama-sama, sekarang udah jadi pejabat lah, udah jadi pejabatnya tinggi. Dan kemudian saya sering berkeluh kesah dengan mereka. Gimana isinya? Saya sering misalnya, sis, sebetulnya saya kalau lagi sendiri, lagi tidur, lagi merenung, sering kali merasa gagal. Nah, mana mungkin belum gagal? Nah, gagalnya itu. Saya ini ternyata jadi birokrat nggak sampai. Saya jadi ilmuwan juga tetap nggak kesampaian. Jadi saya merasa bahwa menjadi birokrat saya tidak sukses. Menjadi ilmuwan juga saya tidak berhasil mencapai derajat kompetensi akademik tertentu. Jadi itu tetapi mengapa? Karena saya kurang memiliki keterampilan sosial yang baik. Nah, ini saya ingin bagikan pada Anda semua. Kalau Anda ingin berhasil dalam hidup, keterampilan sosial itu seringkali mengalahkan kemampuan akademik. Saya ingin katakan berulang-ulang, bahkan mungkin 100 kali, 200 kali saya ingin menyampaikannya. Keterampilan sosial itu di dalam kehidupan seringkali mengalahkan kemampuan akademik. Orang yang jadi kepala dinas A, kepala dinas B, kepala dinas C, kepala anu dari sisi akademik belum tentu mereka itu lebih hebat dari anak buah. Tetapi mereka itu menjadi seringkali karena mereka memiliki keterampilan sosial yang baik. Iya, ini ingin saya sampaikan. Jadi kalau Anda ingin berhasil dalam hidup, keterampilan sosial itu pasti nomor 1. Jadi bahasa gampangnya tuh kudu pinter amat, nu penting kita memiliki kemampuan bersosial yang baik. Itu dalam pengertian yang positif, tapi bukan dalam pengertian yang negatif. Nah, yang kedua, kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya. Nah, ulah kuatah gitu kira-kira. Nah, keterampilan berinteraksi dengan berbagai budaya itu jangan kuatah gitu. Kira-kira begitu. Dan yang ketiga, literasi. Literasi itu nanti akan sampaikan. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca A, B, C, D, alif, jabar A dan sebagainya. Bukan itu literasi itu. Bukan hanya membaca. Tetapi nanti ada kita 4, 5, 6, 7 literasi. Jenis literasi yang harus kita kuasai dalam rangka meningkatkan kompetensi kita. Dan belajar sepanjang hayat. Tentu saja belajar sepanjang hayat menguatkan tadi apa yang saya katakan. Anda jangan merasa selesai kalau Anda sudah mendapatkan ijazah S1 atau S2. Enggak ada apa-apanya. Orang hebat itu bukan karena doktornya. Saya ulangi, orang hebat itu bukan karena doktornya. Orang hebat itu bukan karena magisternya. Orang hebat itu bukan karena sarjananya, SPD-nya, SH-nya, bukan. Tetapi karena belajarnya. Saya ulangi ini. Lah, si eta dokter enggak, dokter itu hanya gelar yang formal aja. Isi kehebatan dokter itu ditentukan sejauh mana dia mengembangkan potensinya sendiri. Jadi, lamun dikitu mah dokter A jeung dokter B jeung dokter C, dokter D itu tidak berarti kualitasnya sama. Tergantung sejauh mana dia mengembangkan pribadinya masing-masing. Sarjana A, misalnya Yusuf SPD, Amin SPD, Ani SPD, semuanya SPD. Tetapi isi dari SPD itu belum tentu sama. Apa yang membedakannya? Proses belajarnya. Proses belajarnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, nih literasi itu tadi saya katakan
kemampuan literasi itu bukan hanya kemampuan membaca. Nih membaca ini, saya sudah baca. Enggak, bukan itu literasi itu. Nah, literasi itu ini jenisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 literasi. Ada 6 literasi. Apa? Literasi bahasa, literasi numerasi, angka, bahasa, angka, sains, digital, finansial, budaya, dan keluarga negara. Oke kan? Inilah dia isi dari literasi yang saya maksudkan. Jadi bukan kemampuan literasinya bagus. Apa tuh? Bisa baca Latin. Bukan itu literasi. Nih isinya. Literasi bahasa. Dia melek bahasa. Oke. Melek bahasa. Melek numerasi. Berangka. Matematiknya dan sebagainya. Sains. Perkembangan sains. Jangan ketinggalan zaman. Masa sih magister mengoperasikan laptop aja nggak bisa gitu. Menghidupkan ini nggak bisa. Presentasi pakai ini aja nggak bisa. Masa sih? Nah, literasi finansial. Apa namanya? Melek pengelola uang. Melek mengelola uang. Dan literasi budaya. Nah, ini isi dari literasi yang saya maksudkan. Nah, kita semua ini dipersiapkan untuk memiliki kemampuan literasi aspek-aspek yang ini. Aspek-aspek yang ini. Nanti Anda literasi budayanya, kita ada pelajaran bahasa Arabnya, kita juga sering kali kita harus berpresentasi, kita juga numerasinya, kita nanti ada statistiknya, ada perhitungan dan sebagainya. Kita asah semua kemampuan berliterasi ini. Nah, sebentar ya. Itu Pak Bayi, kapan? Ya. Nah ini yang tadi saya katakan nih, tolong dilihat. Kalau Indonesia, kalau ingin dibandingkan proporsi pendidikannya dengan Malaysia aja, dilihat dari persentasinya. Pendidikan tinggi di kita itu kalau dijumlahkan semuanya S1, S2, diploma dan sebagainya itu sekitar 7, sekian persen, hampir 8, 7%. Pendidikan menengahnya SMP, SMA, SMK, MA, SMA, MK dan seterusnya itu ada 22,4 dan pendidikan dasarnya SD dan SMP maksudnya ada 70%. Malaysia itu yang pendidikan tingginya sudah 20% lebih. Lihat aja, sudah 2 kali lipat dari kita. Pendidikan menengahnya sudah 56,3% dan pendidikan dasarnya 24%. Tapi kita juga jangan jangan a priori dengan data ini. Karena nih, Anda harus melek nih, Statistik seringkali menipu. Oke, ini pernyataan saya. Statistik seringkali menipu. Saya contoh nih. Gini contohnya. Misalnya gini. Sebanyak 66%. Nah, sebanyak 66% suami yang poligami menyatakan menyesal. Oke. Pernyataannya betul sekali. Sebanyak 66% suami yang poligami menyatakan menyesal. Itu pernyataan statistik tuh. Tetapi tahukah Anda bahwa di balik data statistik yang benar itu terkandung unsur penipuan? Boleh kita ajukan pertanyaannya. Ada berapa atau ada berapa nih kasus yang diamati itu? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Ada 3. Ternyata hanya 3 orang. 3 orang dikatakan 100%. 2 dikatakan menyesal. 2 itu kan 66%. Nah, jadi benar sekali kalau ada 2 orang atau 2 pasangan yang menyatakan poligami itu menyesal, yang satu tidak menyesal, betul sekali pernyataan statistiknya bahwa
66% suami yang poligami menyatakan menyesal. Benar itu datanya. Tetapi itu menipu. Menipunya apa? Ternyata datanya hanya 3 orang yang diteliti. Yang satu menyatakan tidak menyesal, yang 2 orang menyatakan menyesal. Jadi seolah-olah ada 66% suami yang poligami menyatakan menyesal. Padahal hanya 2 orang dari 3 orang. Nah, itu data statistik yang seringkali menipu kita. Nah, itu. Nah, jadi jumlah penduduk Malaysia itu sedikit dibandingkan dengan kita. Itu juga harus dilihat. Seperti halnya ketika tadi kita menceritakan jumlah suami yang poligami tadi. Nah, jadi penduduk Malaysia itu memang proporsinya 20%. Tetapi kalau dilihat jumlah individunya, jumlah yang berpendidikan tinggi, di kita itu lebih banyak. Tetapi nanti Anda kalau ke Malaysia, kita akan bisa melihat memang kehidupan mereka sudah lebih baik dari kita. Sudah lebih baik dari mereka. Kita objektif aja. Nah, tapi hanya saya ingin sampaikan pada Anda, orang Malaysia itu, nah harus tahu sedikit nih. Pada zaman Bung Karno, atau jangan dulu gini, orang Korea sedikit. Orang Korea itu benci banget terhadap orang Jepang. Saya ulangi, orang Korea sebel banget terhadap orang Jepang. Saking sebelnya nih orang Korea sering canda gini, mana yang mau belat pisan kaos orang Jepang lain. Nah, itu canda orang Korea terhadap bangsanya dengan teman-temannya, betapa menyepelekannya terhadap Jepang. Padahal Jepang itu kan bukan hanya oleh orang Asia, oleh orang dunia sekalipun Jepang itu dianggap hebat. Ke Korea disebut mana teh berat pisan jika orang Jepang. Nah, gitu. Apa maksudnya? Dia itu dendamnya sampai ke ubun-ubun terhadap orang Jepang. Mengapa? Karena Jepang pernah menjajah Korea. Nah, gitu. Pada Perang Dunia Kedua, Korea itu jajah ke Jepang. Jadi kehendak tapi kayaknya. Nah, itu ada bagusnya. Betapa persaingan, dendam yang membara itu bisa mengubah semangat dan etos kerja orang-orang Korea. Ingin bagaimana mengalahkan Jepang. Gitu. Nah, jadi kalau maju harus punya musuh. Si Jepang itu si Korea itu musuhnya Jepang. Gitu. Oke, satu ya. Nah, sekarang tahun 50-an kita ini berkonfrontasi dengan Malaysia. Nah, maka pada zaman itu Bung Karno itu pernah menslogani ganyang Malaysia. Buat apa? Itu buat persaingan. Nah, maka sejak itu persaingan hanya diperlunak oleh Pak Harto. Kita ini sebagai bangsa yang serumpun dan seterusnya. Jadi persaingan itu sempat diperlunak oleh Orde Baru, tetapi orang Malaysia tetap menganggap kita ini saingan. Saya ulangi, orang Malaysia menganggap kita ini saingan. Nah, pemerintahan Pak Harto pada saat itu di Malaysia dipimpin oleh Mahathir Muhammad. Dan perkembangannya luar biasa. Dan ternyata Mahathir Muhammad itu memerintah 30 tahunan lah, hampir sama dengan Pak Harto. Perkembangannya memang hebat. Mungkin karena wilayah dan jumlah penduduk Malaysia itu lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Kita objektif aja. Tetapi mereka perkembangannya lebih baik. Dan ternyata sekarang kesejahteraan mereka juga jauh lebih baik dari kita. Jauh lebih baik. Ya, kita juga sering, meskipun kita objektif, mereka lebih maju dari kita juga bisa objektif. Ya, karena mungkin kalau suatu keluarga punya anak 10 dengan anak 2, kan yang punya anak 2 lebih terurus kan. Nah, mungkin kita juga bisa melihat dari sisi itu. Ya, nah, jadi orang Malaysia itu melihat kita sekarang itu sebagai inferior. Saya ingin sampaikan nih. Jadi kalau meninggalin orang orang Indonesia gitu. Maka Abimah sebetulnya ada gegel ke Malaysia. Kegelnya mereka itu penduduk-penduduknya beda dengan kita. Kalau kita melihat orang Malaysia itu sebagai
saudara serumpun sebagai apa namanya gitulah saudara gitu. Tapi kalau mereka melihat kita itu rata-rata sebagai kelompok yang ada di bawah mereka. Indonesia kan gitu. Ini tentang Malaysia. Nah, kenyataannya memang seperti ini. Data-data objektifnya memang jauh, kesejahteraan mereka juga jauh. Dan kehidupan mereka itu memang nanti Anda bisa melihat, akan Anda melihat di kampung-kampungnya. Kalau perjalanan kita akan memakai bis nanti. Kalau perjalanan saya sering eta aya galengan jadi tembok. Itu galengan sawah tuh di tembok. Galengan yang bagus di tembok. Memang lebih bagus, lebih bersih lah. Lebih bersih. Dan hampir nggak ada yang warung-warung kaki lima itu nggak ada. Kaki lima diurangkan yang ulun beli tanah itu nggak ada, bisa meliur gitu ya gitu. Nggak ada warung-warung yang kayak gitu, hampir nggak ada. Apalagi di kotanya, di pinggirnya juga nggak ada. Kalau kita kan misalnya di Salopa, yang merokok, kios wah gitu kan, Singaparna di mana-mana, sana nggak ada. Kampung-kampung lain juga nggak ada. Kita itu nanti akan ke kota, juga kita akan masuk ke kampung perjalanan. Nanti perjalanan menuju Thailand Selatan itu pakai bis selama semalam. Wah, luar biasa. Nah, nanti Pak Heru ya, kalau di belakang aja. Nah, saya ingin sampaikan nih, kita nanti akan belajar Anda, tapi karena waktunya Pak Direktur sudah menunggu pertemuan dengan saya selesai. Tapi saya ingin sampaikan bahwa di dalam sistem ketenaga kerjaan kita, perhatikan ini sedikit aja. Di dalam sistem ketenaga kerjaan kita, manajemen tenaga kerja kita, kompetensi tenaga kerja. Anda itu sebagai tenaga kerja, saya sebagai tenaga kerja juga. Itu dibagi menjadi 9 level strata, level. Jadi lulusan SD level sabaraha 2, nah gitu. Nah, yang level sarjana ini Anda semua ada di level ke-6. Anda itu ada dalam posisi level ke-6 dalam sistem manajemen ketenaga kerjaan Indonesia. Level ke-6. Anda itu sudah selesai level ke-6. Nah, indikator kemampuannya ada di sini. Level ke-6 itu indikator kemampuannya. Ini disampaikan pada dunia nih, oleh pemerintah Indonesia. Nih kita ini sudah punya sistem pengelolaan ketenaga kerjaan nih. Tenaga kerja Indonesia dibagi 9 level. Nah, level 1 siapa, 2, 3. Nah, level ke-6 itu adalah Anda. Pemegang strata S1. Kemampuan dari tenaga kerja level 6 di Indonesia ini memiliki ini. Makanya Anda semua nih yang mungkin ada yang berasal dari perguruan tinggi yang sudah membekali mahasiswanya lulusannya dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu dinyatakan kemampuan Anda itu di sini. Level 6. Gini. Nah, kalau Anda nanti 2 tahun yang akan datang selesai di program S2, maka kedudukan Anda meloncat dari level 6 ke level 8. Anda itu nanti level 8 sedikit lagi, ke level puncak itu hanya sedikit lagi. Jadi Anda itu dalam sistem ketenaga kerjaan Indonesia, kalau sudah sampai punya ijazah S2, Anda akan duduk di satu strip di bawah level puncak, level ke-8. Sekarang level 6, Anda menyelesaikan S2 sudah level ke-8, sementara yang doktor itu adalah level yang ke-9. Doktor itu level 9. Jadi Anda hanya satu strip di bawah doktor. Sementara masa belajar Anda dari S1 ke S2 itu hanya 2 tahun. Tapi kalau dari S2 ke S3, kalau lancar aja 3 tahun. Kalau lancar hanya 3 tahun.
hanya naik satu stream. Kalau Anda sekarang dari S1 ke S2 belajar kuliahnya 2 tahun, naiknya 2 stream. Dari 6, 7, 8. 3 stream. 6, 7, 8. Tetapi kalau dari S2 ke S3, lama belajarnya 3 tahun, masa beban belajarnya juga berat, hanya naik dari level ke-8 ke 9. Nah, jadi bagus sekali lah sekarang Anda memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di S2. Dari sisi manajemen ketenagakerjaan kita akan menaikkan level kita dari level ke-5 menjadi level ke-8. Nah, ini kompetensinya. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Ada inovasinya. Nah, siapa aja Pak Ustaz? Nah, ini aja saya ingin sepakati yang ini. Oh, banyak sekali tuh. Nah, nih, mari kita sepakati nih yang ini. Nanti saya akan buat kontrak belajarnya. Mungkin pertemuan pertama kita masuk, kita hadir kuliah lebih besar atau sama dengan 75% dari pertemuan maksimal. Kita sepakati ini dari awal. Jadi kita hadir kuliah 75% dari pertemuan maksimal. Berpakaian sopan, tidak memakai kaos oblong untuk kuliah nih. Untuk kegiatan celana atau baju yang sobek, celana pendek, pakaian berbahan jin, sarung, sandal, topi. Kita sepakati. Jadi mau lancingan panjang tapi coba kemudian mau senal, enggak lah untuk kuliah. Sebab ini secara psikologis akan membuat semangat kita, akan membuat akan membuat usaha itu berbeda. Kemudian datangnya misalnya begini. Kalau kita datang dari rumah pakai sendal, pasret, buku ditilapkan kan dia, mau benar kuliah. Tapi kalau kita pakai sepatu dari rumah, bajunya bagus, semangat itu berbeda dengan yang tadi saya ceritakan. Nah, maka kita sepakat ini yang ini, enggak lah, enggak boleh pakai sendal lah. Bahkan dulu ketika pertama kali kita ini mulai beroperasi, pasal saya di tahun 2012 apa ya? 12 kita ini mewajibkan pakai dasi. Buat apa? Bukan gaya-gaya, tetapi membuat dorongan pada diri kita, mensugesti diri kita supaya belajar lebih baik. Oh, piraku di dasi bari nunutan, kita pantas di dasi bari nunutan. Nah, jadi sekarang nggak boleh nunutan kalau belajar gitu. Nah, makanya nggak boleh pakai sendal lah di depan, nggak boleh lah. Nah, tetapi gini, nih dengarkan nih, lah tadi cara dia ku pandang atau ku pajaki atau ku paheru. Jangan berarti kalau tidak dicarekan itu jangan berarti boleh. Karena aturan ini kita ini seperti ini. Da piraku atunya KS2 digenggerkeun, iya piraku make sendal. Kan kita bukan S1 lagi. Nah, jadi ini ingin tadi genggerkeun itu bukan masalahnya, memangnya saya diberi kesempatan untuk nganggeurkeun. Nah, kalau Anda beri, Pak, carekan we, lah dicarekan, sok asal ti ayeuna we pek bae Pak mau dicarekan teh. Enggak lah, supaya kami semua tengah genggeurkeun, nah kita pegang aturan. Enggak sulit sih pakai sepatu. Saya enggak pernah pakai sendal, pakai sepatu meskipun sepatu kieu, tapi lumayan kan daripada sendal. Nah, tuh. Mahasiswi tidak berdandan berlebihan, memakai celana panjang dan tanpa berjilbab pasti. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan praktek perjokian. Nah, nanti Anda akan diberikan materi tentang etika, tentang etika ilmiah. Bagaimana kalau mengutip, bagaimana kalau kita misalnya mengambil pikiran orang lain. Nggak boleh nih, lihat nih. Gak boleh ya praktek-praktek yang salah. Kopinya tina naskah dari kitab Google, terus jebrot paste kena orang, terus begitu. Gak boleh itu, gak boleh. Nah, jadi nanti Pak Jaki barangkali akan menyampaikan bagaimana caranya supaya tetap kita ada dalam koridor-koridor etika akademik. Gak boleh kayak gitu. Nah, saya ambil cerita gini.
Ini yang terjadi di kita tahun yang lalu. Ada nih, ada gini ceritanya. Ada makalah ini dibuat oleh orang kita, orang Paca kita, orang Paca.